Assalamualaikum. Salam literasi. Putu Buku edisi kali ini tentang satu buku judulnya Sejarah Tuhan. Terbaca nggak? Sejarah Tuhan, Karen Armstrong. Ini kayak sampulnya pakai jadi silau ya. Sejarah Tuhan Karen Armstrong. Buku yang cukup populer dan saya lupa nih, kayaknya malah dikasih ke kakak ini. Dikasih atau saya pinjam, saya kembalikan ya. Ini buku sudah lama dan bestseller katanya ya. Kalau ini yang di tempat saya ini sudah terjemahan, terbitan Mizan. Kisah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 tahun. Ditulis oleh seorang Karen Armstrong. Judulnya aja memicu ini ya. Lah, emang Tuhan punya sejarah gitu ya. Banyak yang mempertanyakan, termasuk saya pribadi ya. Saya meletakkan buku ini di rak di rumah, dan pernah satu saat teman ngaji saya yang mempertanyakan gitu, Mas Putu kenapa punya buku kayak gituan sih, kok baca buku begituan. Karena memang tanda petik seolah-olah buku yang sesat ini. Sejarah Tuhan, masa Tuhan punya sejarah gitu ya. Bahkan kalau teman-teman googling di dunia maya juga banyak ya, banyak tanda petik nyinyiran netizen terkait buku ini. Dan rasanya sih para komen negatifnya itu belum baca bukunya ya, karena di bukunya ini sebenarnya tidak seperti yang didugakan gitu ya. Kalau yang bisa kalau teman-teman nanti googling ketemu ngaji filsafatnya Farudin Faiz, Dr. Farudin Faiz, malah lebih nyaman itu ya. Di situ malah dibedah ya, dijelaskan dengan cukup detail. Oke, tapi di Putu Buku seperti biasa bukan forum bedah buku secara serius. Ini adalah ngobrolin buku tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku gitu ya. Buku Sejarah Tuhan sebenarnya sudah saya baca cukup lama, namun kemarin saya mau rojaah lagi lah, baca ulang, karena kayaknya perlu juga disampaikan di Putu Buku ya, minimal buat teman-teman yang mungkin ada kekhawatiran tadi, wah ini buku apaan, terus takut baca. Nah, nanti di sini saya ceritain lah pengalaman saya dengan berinteraksi dengan buku ini. Seperti biasa saya sampaikan secara utuh dalam daftar isinya ya, kan kelihatan per bab-babnya. Jadi sebenarnya buku ini ditulis dengan subjudulnya itu ya, atau judulnya itu ada 11 judul ya, 11 judul dengan diawali pendahuluan, bahkan ada peta nabi-nabinya ya. Seperti di covernya, kisah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi ini cerita tentang perjalanan agama Samawi ya, kalau dibagi agama Samawi kan agamanya Ibrahim gitu ya, agama dari Ibrahim dan keturunannya, Yahudi dari sudut Yahudi, Kristen, dan Islam. Walaupun nanti di buku ini disampaikan tentang beberapa Tuhan dari beberapa kelompok manusia ya di muka bumi ini. Oke, kita pelan-pelan dari judul pertama. Judul pertama itu pada mulanya. Pada mulanya ini cerita tentang awalnya, bagaimana Tuhan itu menjadi satu pemahaman sekumpulan orang gitu ya. Oh ya, Karen Armstrong menurut saya ya, dia menulis dengan penceritaan yang menarik, jadi ngalir gitu. Jadi kayak dongeng. Jadi kalau teman-teman baca buku ini tuh lebih seperti bercerita gitu. Jadi pertama pada mulanya, kemudian ada Tuhan yang satu, monoteis ya. Kemudian ini nanti jadi cerita nih teman-teman, kalau baca buku ini akan memahami bahwa Karen Armstrong ini seorang monoteisme ya, seorang yang meyakini Tuhan yang satu. Walaupun sampai dengan saat ini tidak mengaku beragama yang apa, gitu, salah satu ya, tapi yang jelas dia monoteis. Kemudian ada cahaya bagi kaum non-Yahudi ya. Ini satu judul ketiganya. Kemudian Trinitas, ini di Tuhan Kristen, itu di judul yang keempat. Dan yang kelima keesaan, Tuhan Islam. Kemudian yang keenam Tuhan para filosof ya. Jadi di
dikulik gitu beberapa filosof yang ada. Kemudian Tuhan kaum mistik, ini Tuhan zaman-zaman dulu ya. Kemudian Tuhan para reformis ya, dan kesembilan pencerahan. Lalu ada judul kematian Tuhan, tanda tanya, apakah Tuhan mati? Karena ada beberapa filosof yang mempertanyakan itu kan, Tuhan telah mati. Kemudian yang terakhir adalah adakah masa depan bagi Tuhan? Itu di judul terakhir. Menurut Dr. Farudin Faiz katanya lebih nyaman dengan buku aslinya, karena buku terjemahan ada beberapa hal yang takutnya nggak terdistorsi gitu permanaannya. Cuman untuk saya gitu yang bahasa Inggrisnya pas-pasan kayaknya ya tetap harus membaca yang terjemahan. Baiklah, kita akan coba cerita Karen Armstrongnya dulu lah ya, sekilas ya. Walaupun saya juga nggak terlalu banyak mengenal beliau. Walaupun di rak buku saya ada dua kayaknya buku Karen Armstrongnya. Ini sama satunya lagi Muhammad kalau nggak salah, tentang Rasul. Beliau seorang ilmuwan ya, dan kalau di ada referensi yang mengatakan bahwa menulis buku ini pun karena Armstrong agak takjub gitu. Maksudnya dia kok bisa ya dia ngalir gitu ngetik. Jadi sebenarnya ada faktor bahkan menurut penulis sendiri dia nggak nyangka dia menulis dengan lancar di buku ini. Jadi benar-benar cuma langsung dituang gitu. Walaupun tradisi seperti ini tradisi yang lazim di kalangan ulama terdahulu ya, ulama para ilmuwan terdahulu itu banyak yang menulis dengan sangat ngalir gitu ya. Memang dia sebelumnya membiasakan menulis, tapi ketika dia menulis satu tema itu dia langsung jadi. Bahkan kalau di Dr. Farudin itu disampaikan beberapa ulama besar ya, yang ratusan buku kalau dihitung-hitung itu bisa jadi dalam Ghazali itu 14 tahun ya, karena 40 tahun baru mulai nulis dan meninggal di 54, dan itu hanya 14 tahun dan itu 600 buku kalau nggak salah ya, ratusan buku yang dia tulis. Jadi betapa banyaknya dia menulis. Dan kalau ini Karen Armstrong diceritakan dalam latar belakang penulisan, dia merasa surprise sendiri gitu. Kok saya menulis dengan cukup ini, dan emang mengalir ya, tulisan buku ini sangat mengalir dan beragam. Nah sekarang gini, ini terus terang saya juga baru tahu setelah ngaji menambah setelah baca buku ini, terus saya menambah ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz, itu jadi paham gitu. Kok saya baca sejarah Tuhan ini kok enggak tersinggung gitu. Maksudnya kan kadang kalau bacaan begini terus di sini menceritakan tentang bagaimana Yahudi mengenal Tuhannya, ada Yahweh, ada Eli, Ilah, ada Allah gitu kan. Kata-kata nama-nama yang diberikan untuk Tuhan itu dengan beraneka ragam gitu, dari sudut pandang Yahudi, Kristen maupun Islam gitu. Tapi saya itu nyaman gitu. Biasanya kan kadang kita terusik ya, kok gitu sih ngomongin Tuhannya gitu. Terjawab setelah saya mendengar ngaji filsafatnya Pak Dr. Faiz. Ternyata memang Karen Armstrong ini menggunakan kalau bahasa itu psikoteologis gitu, psikoteologi. Jadi Karen Armstrong ini menuliskan buku ini dengan pendekatan empati gitu. Jadi dia mendekati objek gitu. Jadi ketika dia bicara tentang sejarah Tuhannya Yahudi, maka dia dari sudut pandang Yahudi, empati ya. Tapi kemudian mendeskripsikannya secara historis. Jadi empati kan berarti nempel dulu. Kalau empati kan berarti tidak terjebak untuk menghakimi gitu. Jadi sudut pandangnya sudut pandang yang dari versinya masing-masing. Ketika di bab Trinitas Tuhan Kristen, maka dia akan dari sudut pandang Kristennya. Dan bahkan dia kan sempat menjadi calon biarawati. Karen Armstrong jadi sangat memahami gitu. Tapi ketika dia ke bab berikutnya itu keesaan tentang Tuhan Islam, maka dia dari sudut pandang Muslim. Dan keberpihakan, nggak boleh ngomong berpihakan, tapi kalau saya sebagai seorang Muslim, saya melihat cara Karen Armstrong menyampaikannya di penjelasan tentang
keesaan. Ini kan kalau bahasa kita tauhid gitu, bahasa kami ya, bahasa Muslim kan tauhid. Itu Karen Armstrong terasa empatinya gitu. Bahkan saya pikir tadinya apa Karen Armstrong udah masuk Islam ya, sempat ada pikiran begitu. Ternyata itu memang teknik yang dipakai oleh Karen Armstrong untuk menulis materi ketuhanan dan tidak mengusik pembaca gitu. Itu empati tapi dengan penjelasan secara historis gitu. Jadi akhirnya kan nyaman, masuk akal gitu. Masuk akal tapi dari sudut pandangnya tidak menghakimi. Dan yang menarik lagi adalah karena empati ini sehingga cara bertutur Karen Armstrong di buku ini tidak berjarak. Ini yang menurut saya wow gitu ya. Dan saya matur nuwun Pak Dr. Fakhrudin ya. Tadinya saya nggak ngerti kenapa begitu ya. Saya hanya membaca dan kok nggak tersinggung, kok saya nyaman gitu bacanya. Ternyata memang Pak Fakhrudin menjelaskan itu di ngaji filsafat itu bahwa inilah cara yang empuk, dia tidak berjarak. Dan seringkali pembahasan tentang Tuhan dari sudut pandang berbagai agama itu diketemukan dalam bentuk dialog, diskusi gitu kan. Dan tentu di situ pasti panas. Nah, kalau kata Bapak Perbandingan Agama itu Mukti Ali ya, Dr. Mukti Ali itu kan saya dulu di pesantren ada pelajaran perbandingan agama. Ada kalimat beliau itu yang tidak ada tema yang lebih panas emosional ya, lebih emosional dari pembahasan perbandingan agama gitu. Jadi ketika ngebandingin satu agama itu pasti akan panas gitu, emosional. Saya lupa redaksi kalimatnya, tapi secara maknawi begitu yang saya tangkap ya. Dan itu kan terjawab, memang benar kalau bicara tentang bagaimana Tuhan kita dengan berbagai macam keyakinan didialogkan. Kalau dialog kan berarti berhadapan lalu bertutur kan. Ya tentu akan panas gitu ya. Karena itu sudut pandang gaya Karen Armstrong ini menarik. Dia tidak begitu. Dia tidak membandingkan, tidak berjarak, tapi justru sudut pandangnya dari masing-masing gitu. Ketika bicara Tuhan Kristen, maka dia dari sudut pandang Kristen. Ketika bicara Tuhan Yahudi, dari sudut pandang Yahudi. Ketika bicara tentang Tuhan Islam, dari sudut pandang Islam. Tapi memang fokusnya di 3 agama itu ya, di buku ini. Walaupun nanti ada ya tadi, bagaimana filosof, bagaimana ada suku-suku juga kok ya, di beberapa dewa-dewa ya, dewa-dewa. Itu dibahas juga di sini. Nah, yang menarik ya, ini agak sensitif, tapi menurut saya ini bagi saya pribadi mencerahkan ya. Jadi cara pandang buku ini ketika bicara tentang sejarah Tuhan, dan ini bukan sejarahnya Tuhan gitu, tapi kan kadang kita nangkepnya kan, tapi sejarah Tuhan yang kita pahami gitu, sejarah Tuhan yang dipahami oleh manusia gitu. Sehingga ada satu kalimat yang dapat ditangkap dari buku ini adalah bahwa teologi itu bersifat historical gitu, bersifat historis gitu. Ini agak ngulik ya. Aku tadinya sempat gimana sih maksudnya gitu. Sejarah itu bersifat historis. Maksudnya historis itu adalah dia dipengaruhi oleh waktu, perubahan. Jadi, berarti nggak otentik dong gitu kan. Bukan, maksudnya ini adalah bagi si penganutnya gitu. Jadi penganut itu ketika dia memahami satu sosok Tuhan yang dia anut, dia akan mengalami interaksi dengan keyakinannya itu termasuk terpengaruh oleh waktu dan situasi dan kondisi yang dialami. Ini sempat musik, saya gimana sih? Masa agama nggak otentik? Masa agama berubah gitu kan? Ternyata bukan agamanya, melainkan perubahan sudut pandangnya. Ya, misalnya contohnya ketika saya jadi mengiyakan gitu, ketika saya membayangkan posisi saya sebagai seorang anak dulu melihat ayat-ayat atau hadis tentang siksa kubur gitu, maka saya akan merasakan bahwa Tuhan adalah tegas, ya tegas. Tapi ketika saya berinteraksi dengan kajian-kajian yang seperti Gus Baha misalnya yang lunak gitu, tiba-tiba saya merasa demikian maha pengasihnya Allah gitu.
Kan jadi sudut pandangnya akan berbeda kan. Oh ternyata maksud buku itu adalah ini. Bahkan kalau rasanya diiyakan oleh Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun itu kan juga mengatakan bahwa konsep itu, segala konsep ya, itu teori atau apa itu diuji waktu, selalu diuji waktu apakah relevan. Terus nanti ketika ini teradjust gitu. Jadi seperti itulah cara pandang, bahkan cara pandang manusia atas ketuhanan. Apalagi yang menarik ya. Oh kalimat terakhirnya mungkin ya. Kalimat terakhir. Kita mainnya kayak biasa aja ya. Sebenarnya ada wawancara juga ya di setelah referensi itu ada wawancara penulis ya. Percakapan penulis. Tapi ini juga boleh jadi pengayaan teman-teman kalau baca nanti ke belakang ada wawancara Amazon.com dengan Karen Armstrong. Itu juga menarik, menambah sudut pandang kita. Terus referensi cukup banyak ya. Menurut saya ini juga bukti bahwa ini buku yang cukup ilmiah. Kata bait alinea terakhirnya aja ya. Walaupun mungkin ada agak kerumitan di penerjemahan ya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan dulu. Manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Berhala kaum fundamentalis bukanlah pengganti yang baik untuk Tuhan. Jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru untuk abad ke-21, mungkin kita harus merenungkan dengan seksama sejarah Tuhan ini demi menarik beberapa pelajaran dan peringatan. Ini alinea terakhir. Seperti biasa ya, kalau buku-buku tebal, penulis-penulis yang baik itu biasanya menuliskan simpulan di alinea terakhir. Dan menurut saya alinea terakhir dengan 2 kalimat, ini saya lihat hanya 2 kalimat ya dari Karen Armstrong yang cukup menyimpulkan isi buku ini. Yang pertama adalah manusia ini selalu hampa. Jadi manusia itu selalu memiliki kehampaan dan kenestapaan oleh sini. Yang membuat dia nyaman itu ya ketika dia memiliki Tuhan, ketika dia meyakini Tuhan. Karena dia punya tujuan gitu, punya fokus kemana gitu. Ya, kayak saya Muslim, saya punya ruang-ruang halte-halte rehat yaitu di sholat 5 waktu dan sholat-sholat tambahan gitu. Karena saat sholat itu kita fokus pada zat yang menciptakan kita. Terlebih kalau saya Muslim itu kan yang diulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga kita tenang. Saya punya Tuhan, zat yang maha sayang, yang maha kasih. Atas segala masalah, atas segala apa, kita letakkan gitu. Nah, demikian juga agama yang lain. Agama apapun selalu dalam rangka mengisi kekosongan dari kehampaan manusia dalam hidupnya. Kalau dia nggak ada fokus ya tentu hampa gitu. Nah kalimat keduanya menarik di bait ini ya, yaitu tentang berhala kaum fundamentalis. Jadi ketika tidak bertuhan maka dia menciptakan berhala-berhala, tuhan-tuhan kecil gitu ya. Jadi bahkan kalau di sini juga dibahas tentang ya tadi kalau sudut pandang Karen Armstrong buku ini sebenarnya monoteis banget. Jadi Tuhan itu satu. Gitu. Ada tuhan-tuhan kecil itu pun bahkan mereka itu kaum musyrikin saat sebelum Islam datang itu sebenarnya juga meletakkan Allah sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling agung. Namun mereka masih menciptakan tuhan-tuhan kecil gitu. Jadi kesirikan yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Islam turun itu atas berhala-berhala kecil itu gitu. Jadi sebenarnya masyarakat Arab saat itu sudah mengenal Allah sebagai zat yang lebih Tuhan yang paling besar gitu ya, yang paling berkuasa, tapi masih ada berhala-berhala kecil. Nah, manusia modern ternyata sama. Ya. Kalau dulu orang lama itu dengan patung, dengan jimat gitu ya, orang-orang primitif, kalau orang-orang modern, orang-orang kan itu dengan hal lain gitu. Namun pun sama itu adalah berhala. Entah dia pikirannya, entah pandangannya. Nah, ternyata dia menyebutnya kaum fundamentalis ya. Berhala kaum fundamentalis. Jadi kenapa ini agak-agak seru nih.
Berhala kaum minum karena ketika seorang itu meyakini sesuatu, kemudian dia ngoncik gitu, itu berhala jadinya. Jadi dia menjadi berhala baru yang sebenarnya tidak akan menjadi pengganti yang baik untuk Tuhan. Nggak akan cukup untuk menggantikan Tuhan. Itu namanya juga berhala gitu ya. Dia hanya menciptakan gairah keimanan. Oh gini, jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru, ya, Karen Armstrong mengajak untuk merenungkan dengan seksama buku sejarah Tuhan ini atau sejarah Tuhan ini demi menarik pelajaran dan peringatan. Jadi kembali ke Tuhan yang monoteis ini, gitu. Gali lagi untuk terlepas dari berhala yang diciptakan oleh para fundamentalis itu. Menurut saya itu wow ya, bagi saya sesuatu ya. Ini nih penjelasan tentang kalimat yang terakhir tadi itu ada. Ini juga kalimat Karen Armstrong ya. Bagaimana memaksakan Tuhan. Mohon maaf, ini sebenarnya resumnya di kajian filsafatnya Dr. Faridin Faiz. Gak apa-apa ya saya comot. Nah, itu memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual. Ini istilahnya itu isolasi intelektual. Ke dalam ruang suci miliknya sendiri. Jadi berhala kaum modern itu sebenarnya seperti ini. Ketika dia memaksakan Tuhan masuk untuk jadi isolasi intelektual, dikunci sendiri dalam ruang suci miliknya sendiri. Ini tuh tradisi yang tidak sehat dan tidak alamiah gitu. Ya. Karena jadi akhirnya ya tadi jadi berhala kan, atau diisolasi kan. Tuhan tuh kayak gini gitu. Terus kita lalu memaksakan kehendak kepada keyakinan lain yang memahami Tuhan dengan cara yang berbeda. Ini adalah yang nggak sehat dan tidak alamiah. Alamiahnya ya kita ngalir aja. Gitu. Nah, namun cara pandang ilmiah gitu ya, jadi filosofis gitu kan, memahami agama, memahami Tuhan itu dengan cara filosofis itu punya kelemahan juga. Walaupun dia jadinya nggak terjebak dalam isolasi intelektual tadi, tapi dia punya kelemahan apa? Karena kalau dipahami secara ilmiah, Tuhan ini kan mukhalafatul lil khawadith. Kalau bahasa di Islam kan, Tuhan itu, Allah itu adalah berbeda dengan makhluk, pasti berbeda. Sehingga cara pandang rasional itu pasti mentah ketika mencoba membayangkan dari sudut pandang kita, akal kita. Karena Allah pasti beda gitu. Jadi ini di sini kelemahannya di situ. Walaupun memang kelebihannya dengan cara pandang yang filosofis ini membuat kita membersamai Allah. Allah itu ada bersama kita. Jadi cara yang paling indah mungkin kalau dari sudut pandang agama ya kita pakailah sifat-sifat yang sudah Allah ajarkan tentangnya gitu ya. Jadi Allah mengajarkan, kalau kata M. Ainun Najib kan, cara mengenal Tuhan yang paling baik adalah cari cara yang bagaimana Allah ini memperkenalkan ke kita gitu. Ya kan? Dari firman-firmannya, dari kitab-kitabnya, dari sifat-sifat yang disebutkannya. Kalau dalam Islam ada 99, dari situlah kita mengenalnya gitu. Tanpa itu berat mencari tentang siapa Tuhan ya. Ya walaupun nanti ketika bicara sejarah Tuhan ini menjadi pengayaannya ya, pengayaan. Nanti boleh di akhirnya nanti saya sharing versi putu ya. Kemudian jadi ada satu kalimat ini penggalan dalam buku bahasa Inggrisnya ya, tapi menurut saya menarik. Jadi kesimpulan apapun tentang kenyataan Tuhan itu membuktikan bahwa ini adalah tentang pikiran manusia. Jadi tentang Tuhan gitu. Jadi bicara tentang sejarah Tuhan itu sebenarnya bicara tentang apa yang ada dalam pikiran manusia tentang Tuhan. Jadi bukan Tuhannya, tapi bagaimana yang kita pikirkan tentang Tuhan itu. Lalu ada satu nukilan yang menurut saya bagus. The only way to a true respect for God ya. Jadi satu-satunya cara untuk show a true respect ya, untuk menunjukkan respect kita, respect yang benar atas ketuhanan itu adalah dengan act morally while ignoring God's existence. Jadi dengan melakukan moralitas
yang membuktikan bahwa kita dengan mengignore keberadaan Tuhan gitu. Jadi buktinya kalau kita itu respect dengan keberadaan Tuhan, ya dengan kita membangun moralitas yang baik. Bukti bahwa tidak sibuk dengan sekedar mempercakapkan tentang eksistensi Tuhan gitu. Menurut saya ini pesan yang menarik dari Karen Armstrong ya. Yang sebenarnya kan ada hadisnya juga yang kalau engkau wala tafakkaru fi dzatillah wa tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah gitu kan. Berpikirlah tentang penciptaan dengan berpikir tentang zatnya gitu. Saya pikir itu kan ini seperti itu kan cara pandangnya, bahwa sudahilah untuk bicara tentang eksistensi ketuhanan. Kau buktikan sajalah dengan moralitas yang baik sebagai bukti bahwa lu respect dengan God, dengan Tuhan itu. Ini versi Karen Armstrong ya. Saya pikir sebuah pesan yang menarik. Baiklah ya, mungkin itu ngobrolin tentang sejarah Tuhan. Mohon maaf jika tidak terlalu ini. Malah saya kayak jadi akhirnya banyak kecampur ngaji filsafatnya Pak Dr. Farudin Faiz ya. Karena memang menurut saya di situ cukup banyak banyak insight gitu di Pak Farudin ya. Sekarang versi Putu. Bagaimana menurut saya, apa sih sejarah buku ini? Apa perlunya membaca buku ini? Kalau saya ngerasa tetap dibutuhkan dan ini mengayakan gitu. Jadi kalau bicara tentang ma'rifatullah ya, dalam sudut pandang Islam kan ada ma'rifatullah, yaitu bagaimana memahami Allah, mengerti tentang keberadaan zat Allah. Maka kitab-kitab klasik cukup sudah sangat cukup gitu. Misalnya beberapa kitab-kitab tentang, bahkan dulu saya ngaji di pesantren itu ada ilmu kalam, ada satu mata pelajaran khusus tentang ini gitu, tentang zat, tentang ma'rifatullah. Namun ya, cara pandang di buku sejarah Tuhan ini, yaitu kita belajar tentang bagaimana orang-orang di luar agama kita mengerti Tuhannya. Ini membuat ruang pengayaan di ruang kita. Jadi kalau kita ingin mengenal sesuatu, kan kita tidak hanya sekedar yang kita cari cara kita mendekatinya, tapi kita bisa berbincang dengan orang-orang di sekitar bagaimana dia memahami itu kan gitu. Ya nggak sih? Kalau saya ngelihat ini menjadi justru penting gitu. Dan yang menarik ya tadi ketika kita tahu bagaimana dia mendekatinya dan dengan cara yang masing-masing, cara-cara indah gitu. Allah itu selalu punya cara indah untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang dia pilih gitu. Dan menurut saya itu seru. Ya, mungkin itu ya. Silakanlah kalau mau bisa buat referensi. Ya, saya baru ingat ternyata bukunya Mas Rain ya, buku kakak saya. Saya ngerasa nggak beli tapi ada di rak buku. Kayaknya saya pinjem tapi nggak saya balik-balikin. Tapi ini buku yang sangat bagus menurut saya. Mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.